Salve fratres, masih tentang hari Natal dan Protestan. Te interrumpere Patris Allegro, Veritas Liberabit Vos. Kita akan bicara tentang Protestan, Sinterklas, dan hari Natal. Mari kita ulik-ulik, mengikuti Santo Nikolas dalam perjalanan melalui reformasi Protestan. Ya, jadi menjelang Natal ini saya coba-coba tanya beberapa orang dan lihat-lihat di sosial media. Saya menemukan bahwa ada Protestan yang eager, senang sekali dan antusias untuk merayakan Natal, sementara ada Protestan yang bilang saya tidak merayakan Natal. Apa alasannya? Orang itu akan menjawab dengan dingin, karena merayakan Natal tidak ada dalam Alkitab. Kita tidak tahu kapan Yesus lahir, katanya. Pertanyaannya, sebagai orang Kristen, kamu benar-benar tidak tahu Tuhanmu lahir kapan? Itu namanya jadi orang Kristen paling bodoh di dunia. Ya. Nah, sepanjang sebagian besar sejarah gereja, orang Kristen rupanya tidak bertukar-menukar hadiah ya pada tanggal 25 Desember. Sebaliknya, mereka merayakan misa yang didedikasikan untuk kelahiran Kristus atau disebut Misa Kristus. Ya, bahasa Inggrisnya The Mass of Christ atau Christmas, yang kemudian jadi Christmas yang artinya Natal. Jadi hadiah itu biasanya diberikan pada tanggal 6 Desember, ya, pada hari raya uskup abad keempat Santo Nikolas, yang dikenal karena kemurahan hatinya yang luar biasa. Ya, tapi ini tidak termasuk kebiasaan meninggalkan mainan di sepatu anak-anak yang miskin ya. Orang-orang tua di Eropa merayakan tradisi itu jauh kemudian pada apa yang disebut Saint Nicholas Day, Hari Santo Nikolas ya. Nah, penulis biografi paling awal tentang Santo Nikolas ini memberitahu kita bahwa plot dan kecemburuan iblis itu telah mendorong tetangga dari Santo Nikolas ini yang mencintai Tuhan itu jatuh ke dalam kemiskinan. Dia jatuh miskin. Ada seorang pria tetangga Santo Nikolas jatuh miskin. Ya, dia begitu miskinnya sampai tidak sanggup membayar biaya untuk pernikahan putri-putrinya. Ya, dan sebagai upaya terakhir, pria itu memutuskan untuk mengirim putri-putrinya ini ke rumah bordil, sehingga setidaknya mereka tidak akan kelaparan tanpa adanya suami untuk menafkahi mereka setelah kematian si lelaki ini. Nah, untungnya Santo Nikolas berbela rasa, dan dia mengingat di antara ayat-ayat perjanjian lama ada Amsal bab 24 ayat 11. Selamatkanlah mereka yang dibawa pergi menuju kematian, tahanlah mereka yang tersandung untuk pembantaian. Nah, Nikolas kemudian melemparkan 3 kantong emas melalui jendela rumah si pria tersebut yang terbuka, dan gadis-gadis itu menikah tidak lama sesudah itu. Setelah beberapa abad berikutnya, Nikolas dirayakan sebagai model untuk kepedulian Kristen terhadap orang miskin dan menjadi salah satu santo pelindung paling populer pada periode abad pertengahan. Akan tetapi, saudara-saudari, para reformis Protestan menolak penghormatan terhadap orang-orang kudus seperti Nikolas dan menghapuskan penggunaan kalender liturgi tradisional. Philip Melanchthon melangkah lebih jauh dengan mengatakan, quote, para uskup, teolog, dan biarawan memuji kisah-kisah mengerikan dan jahat ini tentang orang kudus, karena mereka, orang-orang kudus itu, membantu mereka untuk mendapatkan makanan sehari-hari. Yang ini kata Melanchthon ya. Beberapa reformis bahkan tidak merayakan kehikmatan seputar Kristus. Misalnya, ketika John Calvin melihat bahwa kerumunan orang yang luar biasa besar telah berkumpul untuk mendengarkan khotbahnya pada hari Natal, dia mengatakan kepada mereka, kerumunan orang itu, jika Anda berpikir bahwa Yesus Kristus lahir hari ini, Anda sama gilanya dengan binatang buas. Karena ketika suatu hari Anda mengangkat diri untuk tujuan menyembah Tuhan, Anda baru saja mengubahnya menjadi berhala. Tidak ada hari yang lebih unggul dari yang lain. Tidak masalah apakah kita mengingat kelahiran Tuhan kita pada hari Rabu, Kamis, atau hari lain. Tetapi kita bersikeras untuk mendirikan ibadah berdasarkan keinginan kita. Kita menghujat Tuhan dan menciptakan berhala, meskipun kita telah melakukan semuanya dalam nama Tuhan. Tidak ada ayatnya dalam kitab suci, bukan? Martin Luther tidak bermusuhan terhadap ritual Katolik seperti Calvin atau Zwingli, dan dia berusaha untuk mempertahankan ritual yang bagi dia tidak memiliki pengaruh papisme, kepausan yang terlalu banyak.
Ketika tiba pada tradisi pemberian hadiah pada Hari Raya Santo Nikolas pada tanggal 6 Desember, Martin Luther menyarankan supaya orang Kristen merayakan karunia Kristus sendiri dan bertukar hadiah pada Natal sebagai ganti Hari Nikolas. Jadi dia menganjurkan kita bertukar hadiah pada hari Natal saja, dan Kristus adalah pemberi hadiah itu. Saran Luther ini tidak termasuk representasi Santo Nikolas yang tetap menjadi bagian populer dari tradisi Natal, terutama di Belanda, di mana dia dikenal sebagai Sinterklaas. Ya. Nah, bagaimana akhirnya Santo Nikolas ini terjebak masuk ke dalam dunia yang berbahasa Inggris, Anglophone, ya, Amerika dan Inggris, lalu bekas-bekas jajahnya. Kita harus melihat ke Inggris abad pertengahan akhir dan perayaan Father Christmas, Father Noel. Ya. Father Noel ini, Bapak Natal ini, awalnya adalah metafora seperti apa? Dewi Fortuna, ya, semacam Dewi Fortuna, dan tidak memiliki penampilan yang dapat dikenali secara budaya. Namun setelah beberapa saat, Father Christmas ini digambarkan sebagai seorang pria periang berjanggut dengan jubah hijau yang membawa keceriaan dan kegembiraan bagi orang-orang dewasa, bukan anak-anak ya, pada saat itu selama musim Natal, this Father Christmas. Nah, pada abad ke-17 setelah perang saudara di Inggris, kaum Puritan yang berkeberatan dengan praktik High Church atau gereja tinggi di gereja Inggris, gereja Anglikan, naik ke tampuk kekuasaan. Mereka berusaha untuk menghapuskan semua aspek Natal yang mereka gambarkan sebagai perangkap kepausan dan kain penutup binatang. Ya. Untuk menenangkan mereka, imajinasi populer perlahan-lahan menggabungkan sosok Santo Nikolas dengan Father Christmas-nya Inggris, sampai perayaan Natal menjadi fokus pada seorang pria periang berjanggut berjubah yang membawa keceriaan, kegembiraan, dan hadiah pada tanggal 25 Desember. Di Amerika awal abad ke-19, setiap Desember, orang-orang imigran dari Belanda terus merayakan kedatangan Sinterklaas yang digambarkan Washington Irving pada tahun 1809 dengan bahasa Inggris yang setara dengan Sinterklaas, meskipun dia tampak seperti pelaut yang kegemukan, kelebihan berat badan, berpakaian hijau. Sisa dari apa yang kita kaitkan dengan Sinterklaas sekarang, Santa Claus di Indonesia, itu datang dari berbagai sumber, ya, termasuk dari puisi tahun 1823, A Visit from Saint Nicholas, atau mungkin Anda pernah baca The Night Before Christmas dari kartunis Harper's Weekly, Thomas Nast. Dan juga paling penting adalah iklan Coca-Cola, ya, yang menanamkan ke dalam kesadaran anak-anak atau orang-orang Amerika citra seorang pria berjubah merah dan putih, berjanggut periang dengan tujuan bertemu dengan orang, terutama anak-anak, untuk memberi mereka minum soda selama bulan-bulan di musim dingin, yang ketika itu tidak terlalu populer. Soda itu, minuman bersoda, tidak terlalu. Dan ya, berdasarkan tradisi Virginia, itu adalah tempat bagaimana Sinterklaas ini dimulai. Akan tetapi warisan Santo Nikolas tidak harus berakhir di situ. Natal bisa menjadi waktu yang menyenangkan bagi umat Katolik untuk bersaksi kepada saudara-saudara Protestan kita yang akan dikejutkan oleh para reformis yang lebih memilih whatever, Natal atau tidak Natal tidak penting karena di Alkitab tidak ada, daripada mengucapkan selamat Natal. Jadi kayaknya mirip-mirip tetangga kita yang Muslim, ya. Kami tidak mau merayakan selamat Natal. Hati-hati. Tapi berhadapan dengan teman-teman kita Protestan, entah yang merayakan Natal ataupun yang memilih untuk tidak merayakan Natal, bisa kita dekati mereka seperti ini. Yang pertama, kamu sebagai orang Katolik, tunjukkan kepada mereka bahwa graven images atau patung dan gambar dari orang-orang suci itu tidak berdosa, tetapi membantu kita mengingat para pahlawan iman kita sehingga kita dapat meniru mereka. Lagi pula, ini hal yang penting untuk kita orang Katolik, orang-orang Protestan yang sama, yang berkeberatan dengan patung-patung di gereja Katolik, di gereja-gereja Katolik, biasanya tidak berkeberatan dengan palungan yang menggambarkan keluarga kudus di sekitar palungan. Mereka tidak keberatan, banyak. Ya. Lalu yang kedua, perkenalkan mereka kepada orang-orang kudus seperti Santo Nicholas yang membantu menjaga Christ in Christmas,
Kristus di dalam Natal. Karena tidak seperti Sinterklaas versi yang berikutnya, Santo Nikolas ini benar-benar ada, dan menghormati para kudus seperti Santo Nikolas ini membawa kita lebih dekat kepada Kristus. Dalam biografi yang kita dengarkan tadi, penulis biografi tersebut mengatakan sesuatu tentang Nikolas. Oh, tujuan yang bermanfaat dan indah dari Nikolas yang diberkati. Perawatan jiwanya yang baik hati mengungkapkan dalam bentuk yang terlihat sebuah model belas kasihan juru selamat kita, Kristus terhadap kita. Yang berikut lagi, bantu teman-teman Protestan kita mengatasi gagasan ide mereka bahwa ritual itu berbahaya bagi iman yang seharusnya tentang relasi dengan Tuhan. Tidak. Tunjukkan bagaimana hubungan relasi terpenting mereka itu dirayakan melalui ritual. Misalnya, dalam kebaktian Natal, ketika mereka mengenakan pakaian terbaik mereka untuk menghadiri pesta Natal itu, memasang lampu di pohon Natal, tukar-menukar hadiah, menyanyikan lagu-lagu Natal, itu kan semua kan tradisi yang justru pernah dilarang oleh kaum Puritan, Protestan Puritan. Ya. Nah, juga tunjukkan kepada mereka bahwa tradisi dengan Natal ini kesempatan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa tradisi tidak bertentangan dengan kitab suci. Tidak ada orang Kristen yang benar-benar mengikuti bentuk sola scriptura yang ketat. Ya, karena setiap orang datang ke kitab suci dengan setidaknya beberapa tradisi non-Alkitab yang melekat padanya. Yang paling sedikit adalah tradisi kitab mana yang termasuk dalam Alkitab di tempat pertama. Tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan jelas salah, tetapi bukan tradisi suci dan saleh yang telah diserahkan oleh umat beriman kepada kita selama berabad-abad. Bahkan jika mereka, tradisi-tradisi itu, tidak secara eksplisit ditemukan dalam Alkitab. Ini termasuk tradisi saleh ketika kita mengucapkan dengan sukacita, Selamat Natal, Merry Christmas, Feliz Navidad, Joyeux Noel. Tidak hanya untuk satu hari, yaitu 25 Desember, tetapi selama masa Natal yang berakhir pada 2 Februari, masa di mana kita merayakan kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus, merayakan misteri iman Katolik, misteri inkarnasi. Pribadi kedua Allah Tritunggal mengambil rupa sebagai manusia. Selamat beradventus, mempersiapkan hari Natal, dan jangan lupa senggol teman-teman Protestan kita.